Saat aku duduk di sini dengan kaki menjuntai mengapit birai tembok, menatap ke bawah dari lantai 12 di atas jalanan Boston, mau tak mau aku berpikir tentang bunuh diri. Bukan membunuh diriku sendiri. Aku lumayan suka hidupku dan bertekad menjalaninya sampai selesai. Aku hanya berpikir tentang orang-orang lain dan bagaimana sampai akhirnya mereka memutuskan mengakhiri hidup sendiri. Apakah mereka pernah menyesalinya? Sejenak setelah lompat dan pada detik sebelum tubuh mereka terempas, pasti ada sedikit penyesalan dalam terjun bebas singkat itu. Apakah mereka melihat ke aspal yang semakin dekat dan berpikir, "Aduh, sial. Rupanya ini ide buruk." Entah bagaimana, kurasa tidak. Aku sering memikirkan kematian. Khususnya hari ini, mengingat aku baru saja 12 jam yang lalu menampilkan eulogi terdahsyat yang pernah disaksikan penduduk Plethora, Maine. Oke, mungkin bukan yang paling dahsyat. Malah sangat mungkin ini dianggap sebagai yang paling payah. Kurasa itu tergantung pada siapa kau bertanya, aku atau ibuku. Ibuku yang mungkin tak mau bicara denganku selama setahun ke depan setelah kejadian hari ini. Jangan salah paham, eulogi yang kusampaikan tidak cukup mengharukan untuk dicatat dalam sejarah, seperti misalnya yang pernah disampaikan Bro Oke Shields pada pemakaman Michael Jackson, atau yang disampaikan saudara perempuan Steve Jobs, atau saudara lelaki Pat Tillman. Tapi ini dahsyat dalam keunikannya sendiri. Tapi aku tidak menyangka betapa dinginnya di atas sini. Bukannya tak bisa ditahan, tapi ini juga tidak nyaman. Paling tidak aku bisa melihat bintang-bintang. Ayah yang meninggal dan teman serumah yang menjengkelkan serta eulogi yang dipertanyakan rasanya tidak terlalu buruk saat langit malam cukup jernih untuk merasakan kemegahan alam semesta dalam arti sesungguhnya. Aku suka sekali saat langit membuatku merasa kecil dan tidak penting. Aku suka malam ini. Ya, biar ku perbaiki kalimat ini supaya lebih pas melukiskan perasaanku. Aku tadinya suka malam ini. Sayangnya, pintu menjeblak membuka begitu keras, dan aku menunggu tangga melemparkan sesosok manusia keluar ke lantai atap. Pintu terbanting menutup lagi dan bunyi langkah kaki bergerak tangkas menyeberangi dek. Aku malas mengangkat muka. Siapapun yang datang kemungkinan besar takkan menyadari keberadaanku di sini duduk mengapit birai tembok di sebelah kiri pintu. Mereka muncul di sini dengan begitu tergesa, jadi bukan salahku kalau mereka mengira mereka sendirian. Aku mendesah tanpa suara, memejam dan menyandarkan kepala ke dinding berplester semen kasar di belakangku, merutuk semesta karena dengan semena-mena merenggut saat-saat merenung damai ini dariku. Minimal, yang bisa semesta berikan kepadaku hari ini adalah memastikan yang datang itu perempuan dan bukan laki-laki. Kalaupun harus ada orang lain di sini bersamaku, lebih baik dia perempuan. Aku tangguh untuk gadis seukuranku dan biasanya sanggup mempertahankan diri. Tapi saat ini aku sedang terlalu nyaman berada di atap untuk berdua saja dengan laki-laki tak dikenal di tengah malam. Aku mungkin mencemaskan keselamatanku dan merasa perlu pergi, padahal aku benar-benar tidak ingin pergi. Seperti ku bilang tadi, aku sedang nyaman. Akhirnya, kubiarkan mataku mengembara ke arah siluet yang bersandar di tepi tembok. Ternyata doaku tak terkabul, dia jelas laki-laki. Meskipun badannya condong ke depan melewati pagar tembok, aku bisa melihat dia jangkung. Bahunya yang bidang sangat kontras dengan caranya yang rapuh memegang kepala dengan dua tangan. Samar-samar kulihat punggungnya perlahan naik turun saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan keras.
Dia tampaknya berada di ambang luapan emosi. Aku menimbang-nimbang untuk bicara agar dia tahu dia tak sendiri, atau berdeham. Tapi antara memikirkan itu dan benar-benar melakukannya, mendadak dia membalik badan dan menendang salah satu kursi beranda di belakangnya. Aku berjengit saat kursi itu berderit menggesek lantai dek. Tapi seolah sama sekali tak sadar ada penonton, lelaki itu tidak berhenti setelah satu tendangan. Dia menendang kursi itu berulang kali, lagi dan lagi. Namun alih-alih menyerah setelah dihajar kekuatan kaki, kursi itu justru bergeser menjauh dan makin jauh. Kursi itu pasti terbuat dari polimer marine grade. Aku pernah melihat mobil ayahku mundur menabrak meja beranda luar yang terbuat dari polimer marine grade dan meja itu praktis menertawakannya. Bumper ayahku penyok, sedangkan meja itu tidak tergores sedikit pun. Lelaki ini pasti menyadari dia bukan tandingan bahan berkualitas sebagus itu, karena akhirnya dia berhenti menendangi kursi. Dia sekarang berdiri di depan kursi, dua tangannya mengepal di samping badan. Sejujurnya, aku sedikit iri. Lelaki ini melampiaskan kemarahannya pada perabot beranda seperti jagoan. Dia pasti baru mengalami hari buruk, seperti aku, tapi berbeda dengan aku yang memendam kegusaran sampai akhirnya malah muncul dalam bentuk pasif-agresif. Lelaki ini punya penyaluran. Penyaluranku dulu biasanya berkebun. Setiap kali stres, aku pergi ke halaman belakang dan mencabuti setiap rumput liar yang bisa kutemukan. Tapi sejak pindah ke Boston 2 tahun silam, aku tidak punya halaman belakang atau beranda. Aku bahkan tak punya rumput liar. Mungkin aku harus beli kursi beranda berbahan polimer marine grade. Aku menatap lelaki itu sejenak lebih lama, penasaran apakah dia akan bergerak. Tapi dia hanya berdiri di sana, menunduk memandang kursi. Tangannya tidak terkepal lagi. Keduanya kini bertengger di pinggul, dan untuk pertama kalinya aku menyadari bagian lengan atas kemejanya agak sempit. Baju itu pas di bagian lain, tapi lengannya kekar. Dia mulai merogoh-rogoh saku sampai menemukan yang dicari kemudian yang kuyakin itu mungkin usahanya untuk melepaskan sisa kemarahan menyulut selinting ganja. Umurku 23, aku sudah lulus kuliah dan pernah mencicipi obat psikotropika seperti ini 1 atau 2 kali. Aku takkan menghakimi lelaki ini karena merasa perlu mengisap marijuana sendirian. Tapi itulah masalahnya, dia tidak sendirian. Dia hanya belum menyadarinya. Dia menghela rokok ganjanya dalam-dalam dan berbalik untuk berjalan ke tepi tembok lagi. Dan saat mengembuskan asap, dia melihatku. Langkahnya terhenti seketika begitu kami bersitatap. Raut wajahnya tak menunjukkan kekagetan maupun kegembiraan. Dia berjarak sekitar 3 meter dariku, tapi cahaya bintang cukup membuatku melihat matanya yang perlahan menyusuri sekujur tubuhku tanpa ekspresi sama sekali. Lelaki ini bersikap sangat waspada. Tatapannya tajam dan mulutnya mengatup rapat, seperti Mona Lisa versi laki-laki. "Siapa namamu?" tanyanya. Aku merasakan suaranya di dalam perutku. Itu tidak bagus. Suara apapun seharusnya berhenti sampai di telinga saja, walau kadang-kadang, sangat jarang, ada yang bisa menembus telingaku dan bergaung turun ke sekujur tubuhku. Lelaki ini punya suara semacam itu. Dalam, percaya diri, dan agak mirip mentega. Saat aku tidak menjawab, dia kembali memasukkan rokok ganja ke mulut dan mengisap lagi. "Lily," akhirnya aku berkata. Aku benci suaraku. Kedengarannya terlalu lemah untuk mencapai telinganya, apalagi bergaung di dalam tubuhnya.
Dia mengangkat dagu sedikit dan mengedikkan kepala ke arahku. Tolong turun dari sana, Lily. Bisa, kan? Baru saat dia mengatakan itu, aku menyadari postur tubuhnya. Dia berdiri tegak sekarang, bahkan kaku, seolah dia gugup aku akan jatuh. Padahal tidak. Birai tembok ini sekurang-kurangnya memiliki lebar 30 cm dan sebagian besar badanku berada di sisi atap. Aku bisa berpegangan dengan mudah sebelum jatuh, selain itu arah. Angin juga membantuku. Aku melirik ke bawah ke arah dua kaki lalu kembali mendongak menatapnya. Tidak usah, Trims. Aku cukup nyaman di sini. Dia menoleh sedikit, seolah tak tahan menatapku lurus-lurus. Tolong, turunlah. Kedengaran lebih mirip desakan sekarang, meski dia memakai kata tolong. Ada 7 kursi kosong di sini. Hampir 6. Aku meralatnya, mengingatkan bahwa dia baru berusaha membunuh salah satunya. Dia tidak menangkap leluconku. Saat aku tak mengacuhkan permintaannya, dia mendekat beberapa jarakmu hanya 7,5 cm untuk jatuh sampai tewas. Aku sudah cukup banyak melihat kematian hari ini. Dia memberi isyarat padaku lagi supaya turun. Kau membuatku gugup. Belum lagi kau mengganggu keasyikanku teler. Aku memutar bola mata dan mengayunkan kakiku ke dalam. Dosa kalau selinting ganja terbuang sia-sia. Aku melompat turun dan mengelap 2 tangan ke celana jeans. Puas? Tanyaku sambil menghampiri lelaki itu. Dia mengembuskan udara kuat-kuat, seolah melihatku di birai tembok tadi membuatnya menahan napas. Aku melewatinya dan menuju sisi atap dengan pemandangan lebih bagus, dan saat melakukan itu, mau tak mau aku menyadari betapa manisnya dia. Bukan manis istilah yang meremehkan. Lelaki ini tampan, terawat, beraroma seperti uang, tampaknya beberapa tahun lebih tua dariku. Sudut-sudut matanya berkerut saat tatapannya mengikutiku, dan bibirnya tampak merengut, meskipun sebetulnya tidak. Saat aku sampai di sisi gedung yang menghadap jalan, aku membungkuk dan memandangi mobil-mobil di bawah, berusaha tidak tampak terkesan dengannya. Dari potongan rambutnya saja aku tahu dia tipe lelaki yang mudah dikagumi orang, sementara aku tak mau memuaskan egonya. Bukan berarti dia melakukan sesuatu yang sampai membuatku berpikir dia sombong. Tapi dia memakai kemeja santai berberi, dan seingatku aku belum pernah berada di dekat orang yang sanggup membeli pakaian semahal itu begitu saja. Aku mendengar langkah kaki mendekat dari belakang, kemudian dia bersandar di pagar di sebelahku. Dari sudut mata, aku mengamatinya menghisap ganja lagi. Saat selesai, dia menawariku, tapi aku menolak. Aku sama sekali tidak ingin teler di dekat lelaki ini. Suaranya saja sudah memabukkan. Aku agak ingin mendengarnya lagi, jadi aku bertanya padanya, jadi apa salah kursi itu sampai membuatmu marah besar? Dia memandangku, benar-benar memandangku. Matanya menemui mataku dan terus menatap, tajam, seolah semua rahasiaku terpampang jelas di wajah. Aku belum pernah melihat mata sehitam itu. Mungkin pernah, tapi mata itu tampak lebih gelap saat dimiliki oleh sosok yang begitu mengintimidasi. Dia tidak menjawab, tapi rasa penasaranku tak mudah dipadamkan. Jika dia berani memaksaku turun dari birai tembok yang nyaman dan damai, aku berharap dia menghiburku dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan usilku. Apa gara-gara perempuan? Tanyaku, dia membuatmu patah hati? Dia tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Andai masalahku sama sepelenya dengan urusan hati. Dia bersandar ke dinding supaya bisa menghadapku.
Kau tinggal di lantai berapa? Dia menjilat jemari dan memencet ujung lintingan ganja, lalu memasukkannya kembali ke kantong. Aku belum pernah melihatmu di sini. Karena aku memang tidak tinggal di sini. Aku menunjuk ke arah apartemenku. Kau lihat gedung kantor asuransi itu? Dia menyipitkan mata, mandang ke arah yang kutunjuk. Ya, aku tinggal di gedung di sebelahnya. Terlalu pendek untuk dilihat dari sini. Bangunannya hanya 3 lantai. Dia berbalik ke arahku lagi, menyandarkan siku di birai tembok. Kalau kau tinggal di sana, lalu kenapa ada di sini? Pacarmu tinggal di sini atau apa? Entah bagaimana komentarnya membuatku merasa murahan. Ini terlalu gampang kalimat pancingan amatir. Dari penampilan lelaki ini, aku tahu dia lebih mahir daripada itu. Aku jadi berpikir dia menyimpan kalimat pancingan yang lebih sulit untuk perempuan yang menurutnya lebih berharga. Atap gedungmu bagus, jawabku. Dia mengangkat alis, menunggu penjelasan lebih lanjut. Aku butuh udara segar. Tempat untuk berpikir. Aku membuka Google Earth dan menemukan apartemen terdekat dengan beranda atap yang lumayan bagus.